Hari itu, matahari belum terlalu terik waktu aku memutuskan pergi ke pasar. Seperti biasa, aku bawa keranjang nyaman, nyatet di kepala kebutuhan dapur buat seminggu. Aku suka suasana pasar pagi, ramainya, sapaan ibu-ibu, dan aroma sayur segar yang baru datang dari ladang. Tapi hari itu beda. Hari itu, aku ketemu seseorang yang udah lama banget gak aku lihat. Bahkan gak pernah aku duga bakal muncul lagi di hidupku. Namanya Bima. Awalnya aku gak yakin itu dia. Dia berdiri di dekat lapak buah, ngobrol sama penjual semangka. Tapi waktu dia nengok ke arahku, mata kami ketemu. Dan seolah waktu berhenti sesaat. Senyumnya masih sama seperti dulu. Senyum yang bisa bikin degup jantungku kacau balau. Bahkan setelah bertahun-tahun aku menikah. Sari, kamu Sari kan? Tanyanya sambil jalan mendekat. Aku bengong sejenak, tapi senyumku refleks muncul. Bima, ya ampun, kamu Bima. Kami akhirnya ngobrol di pinggir pasar, duduk sebentar di bangku kayu dekat warung kopi. Dia cerita kalau dia baru balik dari Jakarta. Dulu setelah lulus SMA, dia ikut pamannya buka usaha pupuk dan sekarang mau coba kembangin sendiri di kampung. Dia bilang, capek di kota. Sar, banyak uang tapi hati kosong. Katanya gitu sambil melihat ke arah sawah jauh di ujung pasar. Obrolan kami ngalir begitu aja. Gak ada rasa canggung, gak ada basa-basi berlebihan. Kayak dua orang yang udah lama saling kenal dan cuma terpisah waktu. Aku gak bisa bohong, ada rasa hangat di dada waktu dengar suara dia. Ada bagian dari diriku yang kebangun lagi, bagian yang dulu pernah merasa spasial waktu bareng dia. Dia minta nomorku sebelum kami berpisah. Aku ragu sesaat, tapi akhirnya aku kasih. Mungkin karena rasa rindu masa lalu itu terlalu kuat. Atau mungkin karena aku memang ingin dia tetap ada di hidupku, walaupun sekadar lewat pesan singkat. Sejak saat itu, kami sering chatting. Awalnya, cuma basa-basi soal tanaman, soal cuaca, soal pupuk dan panen. Tapi makin lama, obrolan kami mulai masuk ke hal-hal yang lebih pribadi. Dia tanya kabar Mas Darto, gimana rasanya hidup di desa terus? Apakah aku bahagia? Pertanyaan yang jarang aku dengar dari siapapun, bahkan dari suamiku sendiri. Aku jawab jujur, aku bilang hidupku cukup, tenang, tapi kadang sepi. Dia selalu bales, dengan empati, gak pernah menghakimi, malah bikin aku merasa didengar. Rasanya aneh, punya seseorang yang begitu perhatian. Padahal dia bukan suami sendiri. Tapi aku nggak bisa menghentikan diri. Obrolan itu jadi candu. Tiap malam aku nunggu pesan dari Bima, dan tiap kali ada notifikasi masuk, aku senyum sendiri. Bima juga mulai terbuka. Dia cerita kenapa dia putus sama tunangannya dulu di Jakarta. Katanya tunangannya lebih pilih karier. Dia bilang dia nyesel dulu ninggalin kampung, ninggalin orang-orang yang benar-benar peduli. Dia sempat nulis, mungkin kalau dulu aku gak pergi, kita sekarang gak cuma sekadar teman lama ya, Sar. Aku baca kalimat itu berkali-kali. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku tahu seharusnya aku berhenti di situ, tapi aku gak bisa. Kata-kata Bima seperti mengisi ruang kosong yang selama ini gak pernah benar-benar terisi. Mas Darto terlalu fokus sama sawah, sama pupuk, sama panen. Dia pria baik, suami yang bertanggung jawab, tapi perhatian kecil, obrolan ringan sebelum tidur, pelukan hangat saat aku lelah, semua itu udah lama hilang dari pernikahan kami. Kadang aku merasa bersalah setiap kali buka pesan dari Bima diam-diam. Tapi kadang juga aku merasa berhak. Aku bukan minta yang aneh-aneh. Aku cuma ingin didengar, dimengerti. Dan itu semua aku temukan di Bima. Meski cuma lewat kata-kata di layar ponsel. Ada satu malam yang bikin semuanya makin rumit. Saat itu hujan deras, listrik mati. Mas Darto belum pulang dari ladang. Aku duduk di dapur dengan senter kecil, nungguin suara motornya yang gak kunjung datang. Di tengah rasa cemas itu, HP ku berbunyi. Bima kirim pesan. Hujan deras ya, kamu baik-baik aja. Mau aku jemput? Aku nggak jawab, tapi aku terharu. Bahkan di tengah hujan begini, dia kepikiran aku. Malam itu, aku tidur dengan HP di tangan, dengan hati yang penuh kebingungan.
Besoknya, kami nggak sengaja ketemu lagi di jalan menuju sawah. Dia berhenti dan buka kaca mobilnya. Ayo, aku antar, katanya. Aku ragu, tapi entah kenapa, langkah kakiku masuk juga ke mobilnya. Di sepanjang jalan, kami dim. Tapi dim yang nggak bikin canggung. Sampai akhirnya dia tanya pelan, "Sar, kamu bahagia?" Pertanyaan itu nancep banget di hati. Aku nggak bisa jawab. Aku cuma senyum kecil dan bilang, "Aku nggak tahu." Dia nggak paksa aku cerita. Tapi matanya bilang semuanya. Ada rasa sayang di sana. Rasa yang dulu sempat ada dan sekarang muncul lagi. Dan jujur, itu bikin hatiku campur aduk. Sejak hari itu, aku makin sering mikirin Bima. Aku mulai bandingin dia sama Mas Darto. Aku mulai nanya-nanya ke diri sendiri, apakah aku menikah karena cinta atau cuma karena nyaman? Apakah bahagia itu cukup dengan hidup tenang atau harus juga merasa dicintai? Aku tahu semua ini berbahaya. Aku tahu ini bisa menghancurkan semuanya. Tapi setiap kali aku lihat notifikasi dari Bima, aku tetap senyum, tetap buka pesannya, tetap balas. Aku sadar, aku lagi berdiri di jurang, tapi aku nggak tahu gimana caranya mundur. Dan yang paling menakutkan adalah, aku mulai berharap